Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar. Eh, saya izin off-cam ya, soalnya kameranya error. Mungkin langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok Fisika Inti akan presentasi mengenai mata kuliah fisika tentang materi fisika inti. Dan sebelum masuk ke materi mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Paroroji, NPM 227007088. Kemudian selanjutnya ada teman saya Nijar, silakan untuk perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nizar Fatinazar dengan NPM 227007087. Selanjutnya Nandi, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih Bang Fikri. Perkenalkan, nama saya Nandi Surya Pratama dengan NPM 227007100. Selanjutnya dari Rehan, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan Jafal Jahran dengan NPM 2270107. Selanjutnya Teh Ai, terakhir mungkin ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Airosida dengan NPM 227007099. Itu mungkin sekilas tentang kelompok kami. Selanjutnya next. Udah di next belum Bang? Kalau di sini sudah di ini, bentar dulu. Nah, untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian tentang apa sih fisika inti. Nah, di sini kawan-kawan bisa baca, fisika inti itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat dan perilaku partikel-partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron. Dalam fisika inti terdapat 4 gaya dasar, yaitu gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, dan gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Jadi intinya fisika inti itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hal-hal yang tadi seperti proton, neutron, dan elektron. Itu tentang pengertian tentang fisika inti. Selanjutnya mungkin tentang sejarah akan dijelaskan oleh saudara Nijar. Silakan mungkin. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Nah, di sini saya akan sedikit mengenalkan mengenai sejarah singkat ditemukannya fisika inti ya. Awal mula munculan fisika inti ini dimulai ketika tahun 1896 lahirnya fisika inti di mana Henry Becquerel menemukan radioaktivitas dalam uranium. Peristiwa ini melibatkan pelepasan partikel atau energi secara spontan dari suatu material yang bersifat radioaktif. Lalu setelah itu, pendalaman tentang fisika inti ini terus berlanjut melalui penemuan struktur atom oleh Ernest Rutherford pada tahun 1991 dan Marsden, di mana mereka melakukan eksperimen himpunan dan memperoleh informasi tentang muatan inti serta gaya nuklir yang merupakan gaya jenis baru. Kemudian fisikawan Inggris bernama James Chadwick pada tahun 1932 menemukan bahwa ada satu jenis partikel tak bermuatan yang ikut bergandengan bersama proton di dalam inti. Nah, partikel ini memiliki massa yang hampir sesuai
masanya dengan massa proton. Lalu ia beri nama partikel tersebut dengan sebutan neutron. Penemuan James Chadwick ini sangat mengubah cara pandang fisikawan terhadap struktur inti atom masa itu. Fisikawan langsung menyadari bahwa mereka dapat memanfaatkan neutron ini untuk membombardir inti atom, lalu mentransformasikannya menjadi elemen lain. Nah, kemudian mungkin sekian penjelasan sejarah singkat fisika inti dari saya. Dikembalikan kepada host. Baik, itu mungkin ya mengenai sejarah singkat. Selanjutnya mengenai inti atom akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan yang mau menjelaskan. Lanjut saja ya. Langsung ya ke bagian inti atom, saya ambil alih dengan saya sendiri Nandi. Inti atom, model atom yang paling sukses selama ini adalah model atom Bohr. Jadi yang kami ambil di sini adalah salah satu model atom Bohr. Asumsi yang digunakan Bohr dalam atom hidrogennya adalah yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti di bawah pengaruh gaya Coulomb. Dan kedua, hanya orbit elektron tertentu yang stabil, energi elektron tetap. Yang ketiga, radiasi diemisikan oleh atom ketika elektron berpindah dari keadaan yang energinya lebih tinggi ke keadaan yang energinya lebih rendah. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat inti atom. Sifat inti semua ini tersusun atas proton dan neutron. Pengecualian inti atom hidrogen. Nomor atom Z menyatakan jumlah proton dalam inti, nomor neutron N menyatakan jumlah neutron dalam inti, dan nomor massa A menyatakan jumlah nukleon dalam inti A sama dengan Z tambah N. Nukleon adalah nama untuk penyusun inti yaitu proton dan neutron. Notasi yang digunakan adalah di mana X adalah simbol kimia dari unsur. Dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu energi ikat inti. Energi total dari sistem terikat inti adalah sebuah kecil energi kombinasi penyusun nukleon. Sebagai contoh pada inti deuteron, masanya 2,014102 U, sedangkan penyusunnya adalah sebuah proton dan sebuah neutron. Massa total penyusun dalam massa sebuah proton plus massa sebuah neutron yaitu 1,007825 U plus 1,008665 U sama dengan 2,01649990 U. Harga ini 0,00238 U lebih besar dari massa inti deuterium. Perbedaan massa ini berhubungan dengan ikatan antara proton dengan neutron untuk membentuk deuteron. Massa 0,002388 U sama dengan 0,002388 U kali 931 MeV per U sama dengan 2,22 MeV. Perbedaan energi ini dinamakan energi ikat inti. Selanjutnya, energi inti terdapat gaya tolak elektrostatis yang sangat besar antara sesama proton dalam inti. Gaya ini dapat menyebabkan inti hancur. Inti tetap stabil karena adanya gaya yang lain. Gaya berjangkauan pendek dinamakan gaya inti atau
atau kuat. Gaya ini merupakan gaya tarik yang bekerja pada semua partikel inti. Gaya tarik inti lebih kuat daripada gaya tolak kolom pada jarak dekat dalam inti. Adapun inti yang tidak stabil dikarenakan jumlah neutron yang dikeluarkan tidak sesuai dinamakan dengan radioaktif. Radioaktif ini suatu saat akan mengeluarkan ketegangan dan sinar radiasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Sudah dimulai? Sudah, silakan kembali dimulai. Apakah slide-nya berpindah? Baik, saya akan lanjutkan. Sudah kepada energi nuklir. Inti itu adalah pelajaran yang mempelajari energi nuklir. Seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya ada rumus yang sudah terkenal ya mengenai energi nuklir. Rumusnya itu E sama dengan mc kuadrat atau energi sama dengan massa dikalikan cahaya dikuadratin. Seperti itu mungkin. Selanjutnya, slide selanjutnya, Bang. Reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir terjadi ketika dua inti atom bergabung menjadi satu inti yang lebih besar. Reaksi ini melepaskan energi yang sangat besar dan merupakan sumber energi yang potensial untuk mengatasi krisis energi global. Namun reaksi ini masih sulit dilakukan karena membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi untuk membuat dua inti atom bersatu. Makanya para peneliti di luar sana melakukan penelitian ini tidak di sembarang tempat, tapi di tempat-tempat khusus yang seperti yang di sini sebutkan bahwa reaksi ini masih sulit dilakukan karena membutuhkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi untuk membuat dua inti atom bersatu. Seperti itu. Next. Mengenai reaksi fisi nuklir. Reaksi fisi nuklir terjadi ketika inti atom dibelah menjadi dua bagian yang lebih kecil. Reaksi ini juga melepaskan energi yang sangat besar dan digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Akan tetapi reaksi ini juga memiliki resiko radiasi dan limbah radioaktif yang harus ditangani dengan hati-hati. Mungkin seperti contoh kecilnya ketika terjadi pengebomannya di Hiroshima waktu itu, sana kan menggunakan energi nuklir. Ledakannya tidak seberapa, tapi radiasinya itu yang mengakibatkan kematiannya massal gitu di negara Jepang. Begitu pula seperti yang dijelaskan bahwasanya reaksi fisi nuklir ini memiliki resiko radiasi dan limbah radioaktif yang harus ditangani dengan hati-hati karena radiasinya ini luas sekali gitu. Mungkin selanjutnya. Ya mungkin bisa dipahami ya sedikit demi sedikit mah. Seperti itu penjelasannya.
Untuk ini mungkin akan dilanjut oleh teman saya, silahkan. Ya, terima kasih Fikri. Dilanjutkan dengan pengaplikasian fisika inti. Fisika inti memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam bidang medis, di mana teknologi peluruhan radioaktif isotop fisika inti juga digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana energi yang dihasilkan dari reaksi fisika inti digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, fisika inti juga membantu untuk memahami asal-usul alam semesta. Teori Big Bang, yang merupakan teori paling diterima tentang asal-usul alam semesta, didasarkan pada pemahaman tentang fisika inti dan kosmologi. Dalam teori ini, alam semesta berasal dari ledakan yang besar, yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dan kemudian berkembang menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Kurang lebih pengertian pengaplikasian fisika inti. Sekian dari saya. Baik, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung berdiskusi di grup WhatsApp saja mungkin ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.